Hai guys, ketemu lagi sama gue, Mia Alia, di YouTube channel gue. Jangan lupa, please di like, di komen, di subscribe sebanyak-banyaknya agar view gue cepat naik. Dan semoga kalian selalu suka apa yang gue bahas. Kali ini gue mau bahas tentang geng sosialita gue. Bukan sosialitas sih sebenarnya, ini tuh kayak geng ini deh, kurang bermain. Peace ya friend. Gak gitu juga sih. Jadi di geng gue ini ada duet R yang gila. Duet R ini ya paling membahana, pokoknya cetar kemana-mana. Gaungnya bisa dipastikan. Sekali A semuanya langsung A, dreaded gitu kan. Sebenarnya kita punya satu hobi sih. Hobi kita itu adalah foto. Being photogenic in our photo shoot. Jadi harus all out. Kostum harus all out. Semua harus all out ya kan. Jadi gue cuma ngebayangin gini aja sih. Gila ya, gue tuh jadi produser pada saat orang photoshoot ya kan. Model cantik ya gak, model udah bermake up oke. Gue cuma celana pendek, kaos oblong, dan gue cuma ngeliat aja. Terus fotografer gue cuma ngomong, gimana Al? Bagus, oke, keren gitu. But sebelumnya thanks to my mommy yang baik banget. Ini tuh ya Allah, my friend likes family udah support gue dan beliin gue tripod buat gue ngevlog. Thanks to you mom ya. Aku berdoa buat mami selalu sehat. Terus nanti anaknya ke depan dapat salah satu scene film yang jadi peran utama ya. Pokoknya stay gaul ya mam, tetap. Terus apa lagi ya, banyak rezeki buat mami. I thanks a lot pokoknya mam. I pray for you, selalu sehat, selalu semangat in every way mam. Oke? Lanjut ya. Di geng gue ini sebenarnya ada banyak. Cuman kadang-kadang yang sering nongol di photoshoot itu adalah 2R itu ya, wajib. Gue kadang ikut kalau bisa, kadang enggak. Terus juga ada lagi satu cewek, we call Haras Sultan in different place ya. Yang satu kita sebut dia Sultan Kupang, yang satu Celapar, itu salah satu daerah di Bandungan yang gue sebenarnya baru tahu itu namanya, karena gue sebenarnya tuh anak rumahan banget dan baru kali ini gue tahu ada yang namanya daerah Celapar, Jeta, dan lain sebagainya di wilayah Bandungan City itu ya. Terus ada beberapa teman gue juga, dia rumahnya di bawah sekolah anak gue yang dulu. Itu lumayan sering ikut juga photoshoot sama salah satu bunda yang nggak ketinggalan ikut juga. Seru sih sama mereka itu, seru. Terus kocak sometimes gitu, dan sometimes mereka juga kadang nyebelin sih gitu, tapi nggak selalu nyebelin. Tapi mereka selalu pengertian in every way. For me mereka selalu pengertian in every way gitu. Terus ada salah satu anak Salatiga yang jarang ikut karena dia baru punya new baby. Terus ada salah satu another girl from Blora yang sekarang dia stay di dekat rumah gue sih sebenarnya ya. Cuman tengah-tengah lah antara kalau rumah gue tuh Pundan dan Ambarawa, itu namanya Pojok. Gitu lah. Kita tuh suka bikin kegiatan dulu sebelum pandemi. Kita selalu meluangkan spending time, nggak agar kita nggak kehilangan momen satu sama lain gitu. Jadi kita kadang-kadang spending time tuh 1 bulan sekali. Tapi after pandemic ini kita udah lama banget gak ngadain yang namanya temu kangen dan photoshoot bersama.
seru, gue bilang kenapa? Karena di setiap kita ada acara itu ada selalu mas-mas fotografer yang dengan senang hati motoin kita, emak-emak rempong yang penuh dengan keinginan. Gue mau gaya gini, gue mau kayak gini, gue mau seperti ini, dan gue mau seperti itu, kayak gitu. Imagine if you being producer, terus talent lo kayak gitu. You can imagine, gue bisa bayangkan. Pasti gue stres banget. Karena terus terang, I have a talent ya. Jadi gue dulu jadi produser juga gitu. Terus ketika mood model lo itu udah mood swing, gak enak gitu, itu apa yang terjadi pada diri lo? Pasti udah langsung gini, Al, model lo tolong deh, kayak moodnya gak enak, bisa ini, kayak gitu pasti. Itu baru satu, Bo, ya kan? Nah ini, you know, more than one, more than three. Gue ngurusin model 4 saat photoshoot aja udah pusing, udah rempong. Terus apalagi kalau model dari luar ya kan, yang tiba-tiba dia veggie gitu kan, terus makannya nggak bisa sembarangan, otomatis kan kamu harus milih di tempat mana dia harus makan, ya kan? Yang kayak gitu. Terus ada satu cerita lucu ya, gue cerita. For you model ya, kalau masih ingat gue ya, my name is Alia, okay? And this is last project for PS photoshoot. Edisinya kalau nggak salah festive edition kalau nggak salah ya, di Bogor, okay? Hope you watching my channel someday, and apa ya, aku cuman mau ngungkapin perasaan aku saat itu. I don't know bahasa Rusia ya kan, Rusian bahasa, I don't know, and I don't understand. And your boyfriend angry with me with no reason. Oh my god. Gue dimaki-maki, Bo. Itu pertama kali dalam hidup gue ya. Model gue punya pacar, dan pacarnya itu orang Rusia maki-maki gue. Which is gue gak tahu dia ngomong apa. My god, begini rasanya kehidupan gue pada saat itu. Tapi di situ gue belajar sih. Sorry, it's not the last project ya. Aku masih ada project sekali lagi sama PSM tuh sebelum itu. Setelah itu gitu. Tapi itu project yang bakalan gue ingat seumur hidup gue. Itu sebenarnya gue kasihan sih sama model itu. Jujur, honestly gue kasihan. Dan di sini gue baru tahu, sorry baterai gue low. Dan di sini gue baru tahu kalau ternyata ada peraturan. Jadi buat lo tinggal gitu ya, kalau lo dari Singapura terus lo tinggal di sini itu 3 hari, berarti lo harus pulang pada saat izin tinggal lo tuh udah habis di sini gitu. Dia disuruh balik lagi lo dari Singapura. Kasian banget gue kalau ingat itu model. Akhirnya karena nanti akan kesulitan lagi, itu model besoknya balik lagi dari Singapura ke Indonesia. Dan gue ingat banget, gue bawa dia nginep di Santika Hotel. You are so tough girl gitu. Kalau gue mungkin gue udah nangis ya. Cara itu di negara orang, tapi she really struggle, tough ya. Dan akhirnya the tomorrow morning dia balik ke Rusia. Pada saat itu gue udah tanya ke agensinya gitu. Kalau kali ini sih gue gak apa ya, ngebayangin kan, jadi flashback gitu. Tapi itu lucu banget sih, gue jadi kayak yang gue flashback ke pekerjaan gue yang menurut gue susah move on lah ya, karena menurut gue itu adalah pekerjaan paling asik dalam kehidupan gue, Jadi pada saat gue nemuin teman-teman gue itu ya, dengan kerempongannya itu, jadi gue bisa bayangin gimana kalau the model the producer is me, dan fotografernya itu ada fotografer gue. Bisa gak bayangin apa yang akan terjadi. Abis itu pasti kita udah yang, my god, begini rasanya dengan mereka. Tapi seru juga. Itu kind of relaksasi lah ya, begitu. Jadi kita tuh selalu ada waktu buat foto itu. Terus kita selalu hunting tempat
dimana tempat itu pas buat kita foto, terus nanti foto itu akan kita upload di sosial media kita, kayak gitu sih. Itu sebenarnya kayak nggak ada kerjaan nggak sih, tapi itu suatu bentuk apa ya, kayak healingnya kita gitu dari stressing being mother ya, housewife juga, terus kegiatan kita yang padat di luar gitu. Jadi kayak yang ya itu waktunya buat kita have fun, buat kita senang-senang ya pada saat itu, pada saat kita difoto dengan kita pakai apa namanya, kostum yang sudah ditentukan atau dressing ya yang namanya. Kita hari ini harus dressingnya apa, kita hari ini harus dress code-nya apa gitu-gitu kan. Kayak mau ke party lah ceritanya. Kan kalau ke party itu, kalau di kantor gue tuh dulu ada kayak Imlek party gitu kan, dressingnya harus merah gitu, jadi dress code-nya merah gitu. Terus di beberapa meeting acara gitu, yuk kita dress code kita apa, misal kita harus dress code pakai floral atau pink atau apa, kayak gitulah. Itu yang terjadi saat ini dan ternyata seru ya. Terus nama geng kita itu kemarin akhirnya kita memutuskan untuk ngasih nama. Dan gue nanya lah sama 2R ini, nama gengnya apa sih gitu kan. Terus 2R ini jawab, Genderos pakai Z. Sucks, amazing lah pokoknya ya sama mereka. Dan yang gue salut nih sama teman gue yang satu lagi tuh ya, yang R1 itu, dia lebih muda dari gue, anaknya 2, cewek cowok. Rumah dia kalau gue bilang kalau di sini mungkin di bawah pucuk gunung Telomoyo kalau di sini. Kalau di sana apa ya? Ya nggak tahu juga lah, pokoknya itu di perbukitan yang lo ke Indomaret aja untuk beli makanan di sore hari tuh kalau udah gelap lo nggak akan berani, mending nggak usah. Ya udah mending stay di rumah aja. Jadi kalau di hari Sabtu tuh lo siapin perbekalan buat lo dan anak-anak lo. Jadi lo nggak perlu lagi ke Indomaret di malam hari kalau lo butuh cemilan, kan? Gitu. Tapi dia punya karya. Dia pernah jadi penulis dan bukunya bestseller. Terus dia juga beberapa kali bantuin gue buat desain menu gue di usaha kuliner gue, bantuin gue foto. Tapi udah beberapa waktu ini dia udah gak pernah mau foto, gak tahu kenapa. Dia sekarang jadi business woman karena dia buka bubur imun untuk baby. Terus juga dia punya spa bayi. Dan spa bayinya ini meskipun jauh penggemarnya banyak gitu, karena teman gue ini cukup pandai dalam bermain peran, kata anaknya. Jadi dia kalau sama anaknya itu ya sampai diginiin, ibu tuh kalau sama pasien sama orang tuh baik banget gitu. Padahal kalian harus tahu aslinya ini orang. Kalian harus tahu aslinya. Lo nggak boleh iniin gue ya abis ini kualat, karena gue lebih tua dari lo, oke? Tapi jangan ngancam gue. Terus kalau yang satunya lagi 1R itu, dia seru dan temen sharing yang selalu gue ributin tiap malam, always helping me in many way, no reason ya. Jadi gue cuman mau say sorry karena udah beberapa hari ini gue gak bisa naik buat bikin anak-anak kita main di hari weekend, karena emang di masa pandemi ini so many happen in my life. Dan itu yang akhirnya bikin gue gak ada spending time buat libur untuk just relax and bermain, kayak gitulah. Teman-teman gue ini cukup seru juga. Terus mereka ada beberapa bidang usaha juga dan bukan pure money housewife ya. Yang gue belajar dari beberapa teman gue ini adalah
being struggle in many way. Karena menurut gue teman-teman gue ini cukup struggle, cukup tough dalam menghadapi situasi hidupnya. Walaupun mungkin kisahnya beda-beda, tapi mereka ini ya being a power woman ya gak sih? Karena mereka gak bisa gue jelasin, tapi menurut gue mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi mereka selalu menunjukkan bahwa dia jadi wanita itu harus tetap struggle di dalam setiap keadaan gitu, dan kita harus bisa menghadapi situasi apapun pada saat tersulit dalam hidup kita, kayak gitu sih. Dan terima kasih juga untuk selalu ada waktu buat kita ketawa bareng, terus buat kita jalan bareng, terus buat kita gibahin artis. Terus maaf banget buat artis-artis yang suka kita gibahin, tapi intinya kita cuma buat have fun sih gitu. Apa ya, pokoknya kedepannya kita selalu solid dan menghargai satu sama lain, meskipun kadang-kadang pilihan kita berbeda, keinginan kita berbeda, terus apa yang kita mau juga berbeda. Tapi yang namanya being a part of friend itu akan selalu berada di jalan yang sama gitu. Maksudnya di jalan yang sama itu kita berjalan sama-sama meskipun kita nanti arahnya itu beda gitu. Ya gak sih? Gitu maksudnya, ya kan? Jadi kalau pesannya dalam kisah gue kali ini, kalau kalian cari teman, itu carilah teman yang benar-benar bermanfaat buat kalian, yang teman yang mendukung kalian, teman yang buat kalian maju, dan teman yang menginspirasi, kayak gitu sih. Tapi bukan teman yang julid, oke? So, see you, bye-bye. Dan buat teman-teman gue cuma cerita sedikit dan gue nggak sebut nama kalian ya. Jadi I try to hide your names, bahkan di description gue, oke? Jangan lupa tonton vlog gue. Stay tune, bye bye, and see ya.